Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pesona, kembali lagi bersama saya Reza Rahman dalam edisi ngobrol di podcast. Oke, jadi hari ini Reza tidak sendirian nih. Reza kedatangan narasumber yang luar biasa, mahasiswa IAIN Samarinda dari Tadris Bahasa Inggris, dan kebetulan adalah teman saya sendiri. Oke, Buki perkenalan dulu deh. Hi everyone. Hi Reza's audience. Is it be English or? Inggris. Ya. Halo semua teman-teman, audiensnya Reza. Aku Sofi. Aku jurusan TBI semester 6. Actually, I'm his classmate. Yes. Nah, jadi sahabat Pesona, alasan mengapa kita ingin mewawancarai Sofi ini karena dia adalah mahasiswa berprestasi, salah satu berprestasi IAIN Samarinda gitu ya, dan sangat aktif sekali dalam organisasinya, dalam perkuliahannya tentu saja. Wow. Dan That's actually not a fact. ya pokoknya ini sangat menginspirasi sekali ya narasumber kita satu kali ini. Nah, Sophie ini dia sudah bekerja sebagai tutor di English Britain. Ya. English International Ya, School. itu English International School. Jadi tempat yang sangat bergengsi ya. Nah, dan Sophie ini sudah berhasil mendapatkan jabatan sebagai tutor di situ, dan satu-satunya tutor yang paling muda. Benar ya? Oke. Nah, jadi mungkin teman-teman sahabat Pesona udah gak sabar lagi pengen tahu bagaimana sih Sophie ini bisa mendapatkan jabatan tersebut padahal belum lulus loh sebenarnya. Dia kan lulus kan. Oke. Tapi bergantung dulu gimana? Oke. Jadi ini what should I start? Gimana cara bisa sampai kerja di situ, atau what makes me choose that institution? Oke, kok dari kenapa sih Sophie bisa mau yang pengen banget pusing-pusing gitu kerja padahal masih semester 6 gitu. Yeah. That's actually very good question. Jadi aku udah kerja di institusi tersebut namanya Britain. Itu udah 1,5 tahun. So now I'm 6 semester, jadi mulai kerjanya itu pas semester 3. Ya basically karena kebutuhan, I need money gitu ya. Oke, So, jadi karena desakan uang gitu ya. Ya, desakan Jadi, kebutuhan gitu ya. And then tapi Britain itu it's not the first institution that I work. Jadi sebelumnya ada di English Cafe, terus kayak les-les private gitu, dan muridnya itu teman-teman sendiri atau link-link dari another tutor gitu. Dan banyak sih dulu sempat ngelamar jadi admin toko jus gitu. Apa itu? I don't know. Pokoknya I really need money at that time gitu. Kayak aku sempat ngelamar jadi resepsionis hotel, terus juga pernah ngelamar jadi kasir. Kayak anything yang bisa menghasilkan money dengan halal gitu kan. Sampai akhirnya one of the manager in Britain, they have 3 managers there. One of them is actually alumni from our campus. Daerah. Okay. Apa kan lupa lagi. Itu sih ya. Okay. So jadi ada salah satu manajer Britain itu yang alumni, jadi kita kenal gitu. Dan dia bilang, Sophie, kamu ada kenalan yang bisa ngajar nggak di Britain? Terus I think I have a lot of friends that can teach, but what is the requirement? Gitu kan. Terus dia bilang, ya requirement. How about you? Do you ready for this job? Gue bilang, of course, jikulen gitu kan, karena mungkin siapa sih yang nggak mau gitu kerja di situ? Gitu ya? Yes, that's change gitu kan. Terus aku bilang, but let me I will let you know my skill first. Just test me, or you want to interview me gitu kan. Kayak so I need to pass 4 steps. Ya kan, ada tes writing, ada tes interview, micro teaching. Ya itu. Akhirnya after I pass all those steps, ya finally alhamdulillah
diterima gitu di institusi tersebut, and I've been working for 1.5 year. Oke. Jadi bisa dikatakan kalau ternyata tidak langsung berada di jabatan itu ya, tapi ada mengambil kesempatan yang seperti menjadi kasir ya. Dan tapi satu hal yang saya garis bawahi ya, adanya koneksi dari orang luar gitu. Jadi Sophie termasuk orang beruntung karena memiliki banyak koneksi dan teman-teman yang sahabat pesona khususnya yang pengen banget mengetahui gimana sih realita sebenarnya dunia kerja itu, gitu kan? Nah, itu harus banyak-banyak relasi ya. Nah, mungkin kalau misalnya masih bingung, masih belum ada relasi sama sekali, mungkin bisa datang ke Sophie atau mungkin ke kakak-kakak tingkat sahabat pesona, atau mungkin keluarga-keluarga yang sudah bekerja, itu pasti bakal banyak banget dapatkan koneksi-koneksi untuk kerja gitu ya. Nah, berbicara tentang dunia pekerjaan ya Sophie. Nah, di usia yang muda banget, semester 6 19 ya. 19 years old. 19 tahun udah jadi tutor di tempat bergengsi. Nah, bagaimana sih Sophie bisa menghadapi apa sih pengalaman pertama itu saat masuk di Brighton? Thank you for the question ya. Kayak that's a very good point gitu to explain, to explore, to share. Jadi it's not easy ya. It's not all about like you work and you got money and you can like you have another privilege gitulah, kayak kamu bisa lebih banyak beli dari teman-teman lain, atau you can build new experiences, atau knowing many people from different backgrounds. It's not only those kind of thing. Ada banyak banget pressure, especially yang Reza sebutin itu because I'm the youngest. I don't know because I'm the youngest atau I'm new di situ. Jadi for the first and then second month, it's like it felt like sorry to say that it feel like hell gitu. It's not only it's not only the pressure from the students, karena studentsnya this is the first time I teach full English gitu kan, kayak yang studentsnya semua kritis, nggak harus nunggu ada yang mau bertanya, mereka langsung bertanya aja gitu at whenever they want gitu. So I need to face a bunch of question, and then I need to study for a very short time gitu loh, kayak silabusnya dikasih hari ini, malam ini harus diajarin, padahal beberapa materinya I don't really familiar gitu loh. Jadi because I'm a teacher, it push me to understand gitu kan. Jadi itu pressure di awalnya sih, itu untuk dari segi studentsnya. Kalau dari segi sesama teachersnya, I can't relate their conversation at all gitu loh. Kayak they're talking about family, they're talking about their children. They're talking about pokoknya yang adults topics gitu, yang it's hard for me to understand, and then their jokes too gitu. Jadi kayak I feel like I'm the stupidest person there gitu loh. Terus juga kan diberi kesempatan untuk observe kelas-kelas dari beberapa teacher, and I feel like it's so different from my class gitu loh. Kayak they're so cool, they're so creative gitu loh, and I feel so shame for myself, and sering banget terbersit di pikiran kayak should I quit gitu loh, kayak. Dan juga not many people talking with me, mungkin karena mereka nggak relate, atau mereka kayak apa sih, you're too childish gitu loh, kayak I need ada senioritas ya. Yes, probably mungkin I'm not really open gitu ya, kayak mungkin takut so asik, jadi ya aku cuman pergi ke kantor, teach, and then pulang. I don't have like basa-basi, chit-chat gitu, gak ada. Nah terus, tapi I keep thinking that it's hard to get in here. It's not as easy untuk langsung keluar aja gitu. Apalagi beberapa orang bilang kan, it's just like the beginning gitu. After 6 months, after 1 year, you will get used to it gitu. Kamu akan terbiasa dengan lingkungannya gitu kan. Ya akhirnya aku pernah juga sih kayak di tengah presentasi di depan semua teacher gitu, aku nangis gitu kan, kayak and they're not like what were you doing gitu, what are you crying, you adult gitu loh, kayak they're untuk profesional, they're not sorry like
oh I'm sorry, did I say something wrong? No, like what makes you cry gitu loh, kayak yeah, they're so professionals and I really appreciate, the environment is quite supportive actually, kayak mereka benar-benar satu sentence yang selalu ditekankan di Britain kayak keep learning gitu, even though you're a teacher you need to keep learning gitu kan, you're human, kamu nggak tahu semua hal gitu, there's so much things that you need to learn gitu every day, so jangan pikir just because you're a teacher so you know more than your students, you can't even learn from your students gitu. Jadi itu sih yang I keep like, oh I'm stupid so I need to learn gitu kan, until 1 year I feel mulai bernapas tuh kayak oh okay, I finally this teacher here gitu, baru kayak bisa sadar iya aku teacher di sini ya gitu kan, kayak karena selama ini tuh mikir kayak no, kayak I'm employee gitu, I'm just employee, I don't really have a lot of fun gitu loh with my students, kayak oke, ini knowledge yang harus ditransfer ke student, I don't really have fun gitu with them, tapi after 1 year tuh kayak yeah I'm having fun and I feel like this is what I need and this is actually what I actually search for a long time, this environment, and I want to be here until a long period of time, until yang nggak bisa ditentuin, I want to be here gitu loh until I graduate gitu sih. Oke. Sebenarnya kalau kita dengar dari penjelasan Sophie sedikit memberikan realita nyata bahwa kejam banget ya dunia. Not that kejam sih, cuman kayak aku aja yang nggak open di awal gitu. Oke, tapi sungguh luar biasa banget sih ketika ada orang yang sangat mau belajar hal yang baru gitu kan, dan itu hal yang menurut aku kagum banget sih. Kagum banget. Really, I don't for the first time kagum. Ya karena gini, nggak semua orang di usia kita, Anyang nggak ya, kayak you gitu kan, Anyang gitu kan. Okay. Nah tidak semua orang, Anyang, you're 19 years old, 19 tahun, saya 19 tahun itu, anggap aja 19 tahun sih. Now I'm 20. Oke, jadi di usia yang sekarang, maksudnya gini, jarang banget orang yang di usia kita itu pengen mencoba hal yang baru dan terjun langsung, gitu kan? Kayak pengen siapa sih orang yang mau menderita di saat itu belum waktunya gitu. Nah, gini, dan dari cerita Sophie ini membuka cerita baru bahwa kalau misalnya itu bukan rahasia umum lagi ya, ketika kita terjun ke dunia kerja, drama itu benar-benar the real drama gitu, drama yang tidak dibuat-buat, drama kehidupan gitu. Jadi lebih banyak pahitnya sih, belum panjangnya nggak sih? Sorry? Lebih banyak pahitnya nggak? From the beginning tuh aku hampir setiap habis ngajar nangis. Oh oke. Sih. Tapi bukan ini intinya, sahabat pesona. Walaupun it's okay to feel afraid, to feel depressed every time. Ya. Tapi kita belajar dari Sophie bahwa hanya karena kita merasa tidak capable saat itu bukan berarti besoknya kita tidak capable gitu. Oke? Nah, mungkin segmen terakhir nih sebelum kita tutup nih Sophie. Pesan-pesan buat sahabat pesona ketika pertama kali terjun ke dunia kerja, apa sih yang harus dilakukan? Thank you for the question again. I really like the way you deliver your question gitu loh. Karena it's not only relatable, tapi juga kayak oh ya iya juga. This is something we need to ask and find the answer. Of course there is no like a single solution kayak oh everyone needs to do it gitu loh, kayak everyone has their own option gitu. Cuman kalau pertanyaannya kayak what should we do kalau misalnya kita baru kerja in very young age, I think banyak-banyak listening and belajar gitu, kayak misalnya there are some things yang kita ngerasa kayak kok gini sih, atau kayak kita kan kayak generasi milenial tuh kayak kita kritikal, kayak kita banyak questioning something yang kayaknya oh it's unfair and it need to be changed gitu. Tapi sebagai anak baru gitu di kantor atau suatu institusi, ya it better for you
kalau kamu tuh just stay calm dan ngelihat aja dulu ini sebenarnya mekanismenya atau cara kerja di environment ini tuh gimana ya gitu, atau cara pergaulan di sini tuh gimana ya, banyak-banyak mengamati dulu. Dan it not only takes 1 or 2 weeks, tapi it takes months gitu loh. Kayak you need to pelajari perilaku orang-orang di sana gitu, karena perilaku circle di sini beda sama circle di sini gitu kan. Terus juga cara kerjanya bagaimana, terus juga bagaimana ya saya harus menempatkan posisi sebagai pekerja yang mau belajar tapi asik gitu loh. Kayak maksudnya ya kita bisa kok temenan walaupun kita have a very long gap of age gitu kan. I think itu sih banyak-banyak mengamati dulu di awal gitu. Karena kalau misalnya kita kayak, aku pernah terpikir kayak gak, mentang-mentang aku muda aku nggak mau nih beginiin gitu. Ternyata ya there are so much things that I don't know at that time gitu lah. And I'm very grateful that I stay quiet gitu loh, nggak protes gitu at that time. Kayak there are some rude sentence that deliver to me kayak what makes you say that gitu loh. Aku kadang kayak question di kepalaku kayak kenapa ya orang-orang berkata kayak gini ya, kenapa ya orang-orang bersikap just because I'm new here, or just because I'm younger than you. Tapi at the end of the day aku ngerasa kayak oh iya untung aja aku quiet ya, untung aja aku dulu nggak banyak ngomongnya, karena kayak it's actually normal, it's just like we need to adjust gitu loh with one character to another. Dan so far sih sekarang kita kayak ya fine aja gitu as a coworker. Oke. Wah, luar biasa sekali ya tipsnya ini. Sungguh beruntung banget sama sahabat udah mendengarkan cerita-cerita luar biasa dari narasumber luar biasa ini. Kece banget sih, gila. Oke, jadi saya terpukau banget ya ketika ada orang yang mampu beradaptasi dan dipaksa untuk beradaptasi gitu. Dan itu kunci utama bagi teman-teman sahabat pesona yang ingin terjun di dunia kerjaan secara langsung, harus pintar-pintar beradaptasi dan mendapatkan imitasi dijudge oleh senior itu hal yang biasa. Dan disitulah cara kita untuk jalan kita untuk membuktikan diri bahwa kita itu mampu gitu, walaupun kita adalah orang yang baru di dalam. But that doesn't mean kita kayak letting people drag we down, dan juga kayak it doesn't mean we lose our identity, cuman kayak ya stay calm aja dulu gitu loh, kayak mengamati aja. Tapi it doesn't mean we can defend ourselves. Gitu. Iya gitu, hanya karena kita baru gitu ya, kita jadi mendoktrin diri kita, kita yang baru pantas segini, enggak gitu ya. Kita punya jalan sendiri, kita punya pilihan untuk membuktikan gitu kalau kita tuh bisa lebih daripada senior-senior yang sudah lebih dulu masuk di dunia kerja gitu. Oke, I think that's enough. Thank you Sophie. Thank you Reza. Terima kasih sahabat pesona. Jaga kesehatan dan tetap semangat menjadikan Indonesia sebagai apa sih? Oke, tetap semangat menuntut ilmunya. To pursue your dream. Ya. See ya.